Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, PT Nisku Daya Utama. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai K3 konstruksi bangunan. Di mana video ini merupakan video ketiga dalam membahas masalah K3 konstruksi bangunan ini dan akan dibahas oleh Bapak Hirman Karim. Sebelumnya, apabila Bapak Ibu baru menemukan video kami ini, Bapak Ibu sekalian bisa subscribe channel kami agar dapat mengikuti video-video kami yang lainnya. Baiklah, kita langsung saja mendengarkan penjelasan mengenai K3 konstruksi di video ketiga ini bersama Bapak Hirman Karim. Silakan Pak Hirman. Oke, sekarang kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan kita tentang materi ahli K3 umum. Kita sengaja dibuat ringkas-ringkas namun lengkap, namun komprehensif. Sekarang construction safety management atau building construction management atau safety management. Ini tentang penampilan bagaimana meeting atau pertemuan harus ada secara terus-menerus dan berkelanjutan demi safety system, pemenuhan terhadap keselamatan kesehatan kerja pada bangunan konstruksi yang berhubungan dengan keselamatannya. Jadi seperti yang sudah dibahas, yang sudah disampaikan tadi awalnya oleh Mas Asif, yaitu Construction Safety Management System atau sistem pengelolaan K3L konstruksi. Ya, seperti biasa kita jelaskan dulu kegiatan yang kita lakukan berdasarkan adanya SOP, langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan dalam bentuk standar operating prosedur. Dan bersamaan dengan situ, ya, dengan adanya langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan, maka ada bahaya di sana dan ada resiko dari bahaya tersebut dan tentu harus dikendalikan. Ya. Ini penjelasan kita yang akan kita sampaikan. Ini pembukaan dari setiap video yang kita bikin. Oke, jadi bahaya itu ya di mana saja. Jadi tidak hanya di konstruksi bangunan, di bahaya itu apapun yang kita kerjakan di jalan raya, di rumah juga banyak ada bahaya. Ya, oke, bahaya itu dikenal dengan jenis. Saat ada 6, ya misalnya bahaya fisik atau bahaya kinetik. Sudah itu bahaya listrik, atau sudah itu bahaya nomor 3 bahaya ya panas atau api. Ya, setelah itu ada bahaya kimia. Ya, bahaya kimia. Kimia juga bisa menimbulkan kebakaran. Maka kimia itu juga dikontrol dengan diketahui sifat-sifatnya melalui MSDS, dokumen untuk zat-zat kimia yang dibeli oleh perusahaan atau miliki. Yang kelima bahaya biologi. Ya, bahaya biologi itu yang mengenai bahaya yang ada pada binatang-binatang kecil tapi bisa mematikan. Ya, sakit macam-macam. Itu bahaya ergonomis, yaitu bahaya ketidaksesuaian yang kita dapatkan di lingkungan kita, ya, di lingkungan kerja, tidak sesuai pergaulan juga bisa berbahaya. Ya, sudah itu tidak sesuainya posisi kita dengan peralatan kerja kita dengan kita, itu adalah bahaya ketidaksesuaian. Yang di bahasa Inggris kan itu bahaya ergonomis. Ya, sudah itu kita harus
membahas mengenai risiko dari bahaya tersebut. Jadi risiko bahaya itu berbeda ya. Jadi risiko dari bahaya kita nilai tingkatnya, kita assess dan nilai untuk mengetahui apakah tinggi, sedang atau rendah tingkat risikonya ya. Setelah itu kita terapkan kontrol. Kontrol bisa berupa eliminasi, substitusi, isolasi engineering, administratif, PPA, dan atau APD. Secara hierarki, keefektifannya secara hierarki dari satu lebih paling efektif nomor satu, turun nomor 2, 3, 4, 5, 6. Ini kontrol yang membutuhkan pemahaman kita untuk menerapkannya agar kecelakaan tidak terjadi gitu. Jadi konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, untuk lebih jelas lihat ya di materi-materi selanjutnya. Hazard integrity assessment juga ini ya lebih jelas lagi mengenai tipe bahaya itu ya, fisikal atau kinetik, elektrik, panas, kimia, biologi, dan ergonomis. Dan ini kontrolnya. Seorang yang safety minded profesional yang berpikiran safety, dia harus dalam pikirannya ini sepanjang setiap saat. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ini materi yang kita selesaikan ya, mungkin lebih dari 100 video, yaitu ada 20 item untuk seorang ahli K3 umum. Ya, ini kompetensi checklist subjek, dan dari 20 subjek ini kebijakan K3 sudah selesai videonya, Undang-Undang 1970 sudah selesai, dasar konsep dasar K3 sudah selesai juga, P2K3 panitia pembina ini adalah sebuah grup, ini sudah juga selesai di video kan. Satu K3 listrik juga sudah selesai di video kan, basic firefighting juga sudah. Yang sekarang konstruksi bangunan ya, yang kita bahas ini di video yang ketiga. Mungkin ada semuanya mungkin ada sekitar 6 atau 7 video. Akan kita selesaikan secara bertahap ya. Dari item 20 GSA atau job safety analysis ini juga akan kita SOP, standar prosedur kerja bagaimana. Jadi saling terkait di materi tersebut. Ini risk management matrix ini adalah mengenali tingkat risiko ya, tingkat risiko di perusahaan itu apa, di tempat kerja kita ataupun apa saja tingkat risiko, mengetahuinya dari bahaya, suatu menerapkan kontrol selanjutnya gitu ya. Ini juga kita bahas ya nanti. Yang penting dipahami dulu dasar-dasar aja dulu ya, misalnya konstruksi. Oke, jadi construction site ya atau area situs kerja ya, tempat kerja konstruksi itu dilarang masuk dan harus dibuat jadi tempat-tempat tertutup yang tidak boleh sembarang orang masuk. Yang tidak ada keperluan dilarang masuk, dan itu harus terlaksana karena siapapun yang ada di dalam ruangan lingkungan kerja tersebut akan menjadi tanggung jawab yang berwenang di tempat tersebut, dan ada undang-undang dan peraturannya sangat serius. Oke, ini bentuk latar belakang dari kecelakaan yang perlu kita lihat ya. Di construction accident ini, kecelakaan konstruksi istilahnya, benar-benar berkepanjangan ya kecelakaan yang terjadi dan sangat rumit. Dan juga di sini ada data-data menjelaskan penyebab kematian akibat jatuh bekerja di konstruksi building ya, di konstruksi bangunan. Misalnya ya, penyebab kematian akibat jatuh yang pertama 7% ya kena yang bukan karena benda atau alat yang bergerak, alat yang diam ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan alat yang bergerak gitu. Setelah itu yang jatuh dari atas atap itu 31%. Ya. Jadi yang paling besar persentasenya orang jatuh dari atap. Sudah itu dari jatuh tapi di tempat posisi yang lebih rendah sedikit itu 6% ya. Jadi
Orang kayaknya lebih hati-hati nampaknya di bagian lantai yang rendah kalau gitu. Suatu kalau jatuh di 4% dari total kecelakaan yang jatuh. Suatu 7% ini jatuh dari girder structural steel. Ini adalah batangan yang dipasang di atas yang dari kiri ke kanan. 7%, sedang itu scaffolding. Nah, ini scaffolding itu alat seperti adalah 15%. Banyak kecelakaan yang terjadi. Itu yang terakhir yang jatuh tempat yang rata, dia jatuh juga diistilahkan. Mungkin karena terkait kakinya atau apapun ya, karena tidak rapi, tidak ada housekeeping, maka itu dia datain 5% datanya. Oke, selanjutnya penjelasan di sini. Berapa penyebab slip dan bencana cara mencegahnya termasuk permukaan yang tidak rata. Risikonya dapat dikurangi dengan menyediakan jalan setapak. Jadi di lingkungan site itu harus disiapkan jalan-jalan khusus untuk orang lalu lalang, pekerja lalu lalang, sehingga terlepas dari hal yang mengganggu dalam perjalanannya. Sebab banyak betul bagian-bagian yang tidak terurus, tempat lewat susah atau bagaimana, itu akan mendatangkan kecelakaan. Jadi contoh tergelincir dan tersandung rintangan dapat berkurang secara dramatis oleh semua orang, penjaga area kerja dan penyebab perawat. Kalau dilaksanakan kerapian, housekeeping, ya, dan menetapkan tempat-tempat mengumpulkan sampah, mengumpulkan rabis atau apapun ya pada tempat-tempat tertentu, dan juga lingkungan itu menjadi apa namanya rapi, ya. Jadi harus dipertahankan hal-hal yang seperti tersebut. Misalnya jalur kabel, alat tanpa kabel harus digunakan jika memungkinkan. Jika ini tidak memungkinkan, kabel harus ditempatkan pada posisi ditinggikan. Ya, ditinggikan posisinya. Jadi permukaan basah atau licin, jika permukaan licin akibat lumpur, maka harus dilapisi dengan batu. Jika licin disebabkan es, ini tapi tidak ada di negeri kita, maka harus dilapisi dengan sekam atau sejenisnya. Area apapun yang licin harus ada tanda ya, awas licin, hati-hati itu. Dan itu namanya adalah istilahnya adalah kontrol administratif. Jadi sign atau rambu-rambu pemberitahuan yang berhubungan dengan keselamatan kerja itu adalah kontrol administratif atau administrasi kontrol, ya. Dan harus dikasih, dan alas kaki yang cengkram yang baik harus dipakai. Jadi harus sampai detail mengingatkan orang akan bahaya jatuh. Contohnya di sini kita lihat ya, ini benar-benar semeraut kelihatannya kan ya. Tidak pasti kita nih apa yang penyebabnya, apa yang maksudnya bisa terjadi begini, tapi kita itu dituntut, orang safety dituntut untuk melihat secara serius ya, bisa apa yang akan terjadi ya. Ini yang terjadi ya. Jadi ini sudah menunjukkan, sudah memberi kemungkinan-kemungkinan, bahaya sudah kelihatan di sini, namun kemungkinan risikonya bisa besar, ya bisa sedang, tergantung. Ya, jadi kenali, tahu, temui, ya hazard atau bahayanya di sini nih. Itu yang penting kita dulu, kita temui, kenali bahaya atau hazard, setelah itu nilai tingkat risikonya dan terapkan kontrol. Nah, itu dituntut kita sebagai safety minded profesional. Ya. Berikut kebisingan, ya, kebisingan konstruksi dan sebagai hasilnya kebisingan adalah bahaya konstruksi umum. So di daerah-daerah konstruksi kebisingan itu pasti ada, ya, kebisingan yang keras berulang dan berlebihan menyebabkan masalah pendengaran jangka panjang. Ya, ini gangguan terhadap telinga ini tidak tiba-tiba langsung, tapi dia bertahap. Jadi kebisingan juga bisa menjadi gangguan berbahaya dan dapat mengalihkan perhatian pekerja dari tugas yang dihadapi, yang dapat menyebabkan kecelakaan yang lain ya setelah pendengarannya terganggu dan ada ancaman dari kecelakaan yang lain gitu. Dan itu sering terjadi. Ini dibutuhkan betul keseriusan kita sebagai orang safety.
yang profesional atau profesional yang berpikiran safety. Jadi merupakan tanggung jawab kerja, ya pemberi kerja ini maksudnya atasan, siapapun yang dari di atas atasan ya, misal bawahannya cuma 6 orang, 3 orang, 2 orang, maka dia bertanggung jawab nih memberi kerja untuk melakukan penilaian risiko kebisingan yang komprehensif dan menyediakan APD yang sesuai jika diperlukan. Ya, tentu bentuk APD-nya berupa earplug atau muffler ya dalam hal ini. Nah, ini termasuk administrasi kontrol ya. Kalau pemberitahuannya misalnya 88 desibel selama 4 jam boleh terpapar. 91 desibel boleh terpapar jam tanpa pelindung telinga maksudnya ya. Jadi kita dikasih waktu 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam untuk dengan kebisingan 91 desibel maka itu akan merusak telinga. Itu maksudnya di sini ya. Permissible exposure limit yang perlu dipahami bagi kita safety minded profesional ya, 85 kita boleh 8 jam. 8 jam ini adalah ketetapan waktu berdasarkan TWA. TWA itu time wage average, ketetapan sudah internet itu panduan. Kalau mau diturunkan juga menjadi 7 ya, tapi umumnya secara internasional sudah diakui bekerja kita 8 jam, 5 hari seminggu ya, totalnya 40 jam seminggu gitu ya. 40 jam 1 hari maksudnya, 40 jam seminggu, dan tiap jamnya 8 jam kali 5 hari, 21 minggu off. Itu sudah ketetapan yang sudah distandarkan gitu. Kalau desibelnya 86, ya boleh 6 jam sampai 21 menit. Kita tidak pakai pelindung telinga. Kalau 87 desibel, 5 jam, ini 88 jam. Inilah daftar dari permissible exposure limits namanya. Ya. Oke. Selanjutnya, ini disebutkan administratif kontrol. Ya, administrasi kontrol atau kontrol administrasi terserah. Yang jelas itu menunjukkan usaha dari tugas direktur atau siapapun yang jadi atasan di perusahaan tersebut, maka dia bertanggung jawab memastikan kontrol terhadap kebisingan ini terjaga dengan sungguh-sungguh. Jadi pelindung pendengaran harus selalu dipakai kalau kelihatan seperti ini gitu. Ya, jadi oke sekarang di construction site ini juga ya akan kelihatan kebutuhan rambu-rambu penting dulu. Nah, rambu-rambu ini sendiri, himbauan-himbauan ini berupa kontrol administratif terhadap risiko bahaya di pekerjaan. Jadi tidak akan lepas dari apa ini, lambang apa namanya ini, signage kah istilahnya, juga rambu-rambu juga boleh. Selanjutnya getaran ya, getaran ini hand arm vibrations yang terjadi pada tangan kita tanpa sadar. Ya, ini sindrom dengan tangan di istilahkan di sini ini hand arm vibration syndrome. Adalah penyakit yang mengakibatkan adalah penyakit yang menyakitkan ya dan melemahkan pembuluh darah, saraf dan persendian. Biasanya disebabkan oleh penggunaan alat listrik yang berkepanjangan, termasuk alat-alat listrik getaran dan peralatan kerja yang berkepanjangan. Itu apa maksudnya? Terus menerus, mungkin 8 jam itu aja dipegangnya terus bekerja gitu kan. Bagaimana kontrolnya? Kontrolnya yaitu pakai SOP, Standard Operating Procedure, yang menjelaskan berapa lama dia itu harus mempergunakannya. Mungkin setengah jam harus diganti 15 menit. Atau 1 jam ya, satu harus diganti selama 15 menit, istirahat dia, digantikan temankah dia atau bagaimana, itu diatur ya. Jadi tidak bisa kita tuh aja kerja terus dia selama 8 jam dia memegang, kalau makan siang dia kan 4 jam itu kan, dan akhirnya dia tuh akan rusak tangannya ya. Banyak orang tidak sadar, dan saya juga bukan 1 2 yang saya jumpai orang yang sudah
cacat setelah pensiun ya, tangannya bergetar sendiri ya. Kalau ditanya dia apa kerjaannya, kerjaannya itu nggak lepas dari sebagai tukang dia mengerjakan ini katanya alat-alat yang bergetar itu sepertinya tidak sakit ya, tapi sistem saraf sehingga menyebabkan kerugian yang sangat membuat penderitaannya berkepanjangan gitu. Jadi diistilahkan di sini harvest ya, harvest dapat dicegah namun setelah kerusakan dilakukan. Jadi permanen melaporkan, jadi orang ketiga melaporkan bahwa hampir 2 juta orang berisiko terkena HIV ini, penyakit ini. Kerusakan akibat penyakit ini dapat mencakup ketidakmampuan untuk melakukan pekerjaan yang dengan baik. Dan suhu dingin dapat memicu serangan penyakitnya di jari gitu. Ya, ada rasa dinginnya gitu. Jadi pekerja khususnya harus diberikan perlindungan yang tepat ketika menggunakan alat bergetar dan peralatan harus dirawat dengan baik. Kontrol administrasi ya, kontrol administrasi. Jadi maksudnya di sini nih kontrol yang paling cocok ya harus ada shift ditetapkan, dibuatkan dalam bentuk SOP bahwa mengerjakan itu misalnya 40 menit langsung diganti atau diistirahat, 40 menit istirahat. Dan itu harus dipastikan, ya dipastikan itu jalan gitu. Tidak bisa orang tuh biarpun sepertinya ringan kerjaan itu kan, dibiarkan dia seharian memegang itu terus bergetar gitu, itu sangat sangat merusak ya terhadap orang tersebut. Berikut material dan manual handling ya. Material manual handling ini yaitu penanganan material dan manual ya. Dengan manual maksudnya ya, ini seperti gambar ini, mengangkat sesuatu. Ini juga ada prosedurnya. Bahan dan peralatan terus diangkat dan dipindahkan di sekitar lokasi konstruksi. Apakah ini secara manual atau oleh peralatan? Ya tergantung secara mekanis atau secara manual. Ya, bagaimanapun penanganan mengangkat membawa tingkat risiko. Tingkat risiko, punggungnya bisa sakit, dan sakit punggung ini bisa dibawa sampai bertahun-tahun sampai tua. Ada banyak itu kalau di Balikpapan ada aja tuh orang tuh yang sudah akibat dari cara bekerja yang salah. Ya, jadi manual handling ini lihat di sini nih kelihatan bagaimana salahnya dia, posisi itu membongkok ya itu tidak boleh. Jadi caranya harus luruskan, punggung itu harus lurus, yang ditekuk kaki ya gitu. Manual handling, ya ini sangat serius. Jadi manual handling, angkat dulu kakinya dengan membengkokkan kaki, diangkat dan dirapatkan ke badan kita, mengangkat barangnya itu, ya dan melangkah ke arah yang kita sudah pasti. Suatu menaruhnya juga kaki yang dibengkokkan bukan punggung gitu istilahnya. Kalau di sini dilihatkan ya, kan ini lurus nih posisinya, suatu dengan lurus posisi lagi berdiri, ya suatu membawa jalan barang itu dirapatkan ke badan, ya dan menurunkan tuh kaki yang dibengkokkan gitu, Setelah itu manual handling yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan di tempat kerja ya seperti ini misalnya kan ini sama dengan yang dijelaskan tadi, penggunaan atau alat sehingga kita tuh tidak perlu membongkok gitu ya. Sudah itu menggunakan trole untuk mendorong atau mengangkat, tidak perlu kita yang mengangkat, menggunakan alat khusus ya. Sudah itu pastikan cukup ruangan untuk menaruh apa ini. Jadi ini pelatihan-pelatihan yang penting bagi orang gudang ya, orang store ya, storeman train istilahnya. Suatu menggunakan staircase, ada tangga yang untuk bisa mencapai bagian-bagian yang tinggi, mengangkat sesuatu. Suatu menggunakan atau alat untuk mengangkat diri kita supaya kita aman dan sesuai dan nyaman mengerjakannya. Di sini dilihatnya bagaimana mengangkat secara benar, ya. Cara yang benar bertekuk lutut seperti yang dibilangkan tadi ya. Tekuk lutut dan punggung selurus mungkin. Beban ke tubuh dan pegang sudut yang berlawanan. Ya. Itu caranya bagaimana mengangkat yang benar. Kalau yang salah, cara yang salah kedua kaki lurus, punggung bongkok, beban menempel mengerahkan otot perut. Ini tidak boleh. Ya, ini yang membuat terjadinya kerusakan atau ketidaknyamanan pada pinggang punggung ya.
sangat serius ini ya. Saya mengalami melihat ini, jadi ini harus dilarang cara yang tidak benar ini. Oke, cukup untuk pembahasan bagian dari construction safety management pembangunan untuk gedung. Oke, Mas Asif. Oke, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak Herman. Ya, demikian tadi penjelasan dari Pak Herman Karim mengenai K3 konstruksi bangunan di video yang ketiga ini. Kita akan melanjutkan materi mengenai K3 konstruksi bangunan ini di video-video selanjutnya. Kita masih ada beberapa video lagi. Untuk itu, jangan lupa untuk subscribe channel kami agar Anda dapat mengikuti video-video kami yang lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.